Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Terima kasih pada hari ini Bapak Ibu sudah bergabung dengan pelatihan dan bimbingan teknis di bidang pendidikan untuk tema pengelolaan kinerja melalui platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu bersama kami komunitas belajar Beraja Basamo SMK Negeri 7 Sijunjung, kita akan menyaksikan bagaimana cara mengelola kinerja kita melalui platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu semuanya. Karena pada tahun 2024 ini, Bapak Ibu, kita sebagai guru itu mengelola kinerja kita melalui platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu, terima kasih. Mari kita saksikan bersama-sama tahap demi tahap, Bapak Ibu. Dan kita dibagi menjadi 3 bagian, Bapak Ibu. Untuk hari ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat rencana. Kemudian pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pelaksanaan, dan pada pertemuan terakhir kita akan membahas tentang bagaimana melakukan untuk penilaian Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, selamat menyaksikan. Bapak Ibu semuanya, pada hari ini kita jumpa kembali dan kita akan membahas tentang pengelolaan kinerja pada PMM. Dan Bapak Ibu, kita kunjungi terlebih dahulu PMM melalui web browser. Nah, di sini Bapak Ibu, kita klik platform Merdeka Mengajar dan saya merekomendasikan menggunakan laptop ya Bapak Ibu, tidak menggunakan handphone karena untuk melihatnya akan lebih bagus ketika kita menggunakan laptop Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini pada PMM kita pilih Bapak Ibu pengelolaan kinerja. Nah, setelah kita klik, nah di sini Bapak Ibu pada pelaksanaan kinerja, nah itu dari 1 Januari sampai 30 Juni Bapak Ibu semuanya untuk semester ini. Dan pada akun saya itu sudah sampai ke pelaksanaan saat ini Bapak Ibu semuanya. Nah, namun Bapak Ibu, saya di sini akan menerangkan bagaimana nanti kita akan membuat RHK-nya Bapak Ibu atau rencana hasil kerja kita melalui PMM ini Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu, di sini kita ketika menggunakan laptop Bapak Ibu, nah, ada pandangannya lebih luas, dan di sini Bapak Ibu kita masukkan, coba sekarang kita klik dan kita cek data diri kita Bapak Ibu apakah sudah benar atau belum. Baik nama kita, NIK kita, status kepegawaian kita, pangkat, golongan ruang, jenjang jabatan, dan satuan pendidikan induk kita Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau sudah sesuai, maka kita klik di data sudah sesuai Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya ketika kita sudah klik, maka akan muncul lagi pertanyaan apakah data sudah benar atau belum. Kalau belum nanti bisa kita cek ulang. Tapi kalau sudah benar kita klik data sudah benar ya Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita akan lihat untuk perencanaan kinerja kita itu sesuai dengan rapor pendidikan satuan pendidikan kita Bapak Ibu semuanya. Nah, ada 5 tahapan di sini yang harus kita isi, yaitu praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, perilaku kerja, sampai kerangkuman Bapak Ibu semua. Kemudian Bapak Ibu kita coba lihat rapor pendidikan ini yang direkomendasikan untuk sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, ini rekomendasi dari rapor pendidikan untuk sekolah kita Bapak Ibu. Nah, ini salah satunya, dan di sini ada warna hijau yang dinyatakan baik dan ada warna kuning yang dinyatakan cukup. Nah, maka klik saya mengerti, maka kita kembali ke pengelolaan kinerja guru Bapak Ibu semuanya. Kemudian Bapak Ibu, kita sudah diberikan pilihan terkait dengan rapor pendidikan kita. Ada aktivasi interaktif, instruksi pembelajaran, instruksi adaptif. Nah, coba kita pilih aktivitas interaktif Bapak Ibu semuanya. Kemudian kita lihat apa saja pengembangan kompetensi yang ada pada aktivitas interaktif. Kita klik ke pengembangan kompetensi Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini Bapak Ibu, di pengembangan kompetensinya akan muncul
apa yang harus kita isi pada rencana hasil kerja kita Bapak Ibu semuanya. Nah, ada pilihannya Bapak Ibu. Nah, itu ada meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Nah, ini banyak pilihannya Bapak Ibu semuanya. Kita harus membuatnya harus lebih dari 32 poin. Karena minimal harus kita isi adalah 32 poin dan maksimal 120 poin. Dan pada kolom atau baris yang harus kita pilih ini Bapak Ibu masing-masingnya sudah dikasih keterangan berapa poin pada masing-masingnya. Seperti yang dilihat pada monitor itu ada 4 poin untuk yang pertama, kedua juga 4 poin. Selanjutnya Bapak Ibu, ketika kita pilih yang ini 4 poin, yang paling atas ini Bapak Ibu, maka kita sudah mendapatkan 4 poin di satu kegiatan. Nah, itu untuk rencana kita satu semester Bapak Ibu. Nah, partisipan kegiatan seminar lokakarya ini maksudnya adalah kita mengikuti seminar. Nah, dan ini Bapak Ibu semuanya, bukti dukungnya adalah sertifikat yang kita masukkan nanti Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu kita bisa merubah berapa kegiatan yang bisa kita ikuti. Nah, di sini kita klik pada kegiatan ini Bapak Ibu, kemudian bisa kita pilih 2 kegiatan. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk menambahkan rencana kita bisa kita klik pada tambah ya Bapak Ibu semuanya. Nah, tambah maka bisa kita tambahkan lagi karena tadi belum cukup poinnya Bapak Ibu. Nah, misalnya kita tambahkan untuk poin yang lainnya yaitu meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh Kombel Bapak Ibu semuanya. Nah, ini boleh kita pilih nanti Bapak Ibu. Nah, namun kita harus mengikuti komunitas belajar terlebih dahulu agar kita bisa mendapatkan bukti dukungnya yaitu sertifikat. Kemudian Bapak Ibu semuanya, ada juga di sini untuk pilihan yang lainnya, dan ini misalnya kita 2 kegiatan, kemudian kita tambahkan lagi Bapak Ibu untuk rencana hasil kerja kita. Nah, misalnya meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi. Nah, ini harus kita ikuti PMM sampai kita dapat sertifikatnya ya Bapak Ibu semuanya. Sehingga nanti sertifikat dari PMM itu sendiri kita dapatkan dan kita masukkan sebagai bukti dukung. Namun Bapak Ibu sebelumnya kita harus mengikuti pelatihannya baik melalui video, kemudian terakhir kita melakukan aksi nyatanya Bapak Ibu semuanya. Nah Bapak Ibu ini sudah 24 poin, kurang 8 poin lagi, kita cari lagi rencana hasil kerja apa yang kira-kira bisa kita lakukan pada semester ini Bapak Ibu semuanya, Januari sampai Juni. Nah, di sana ada yang 12 poin, ada yang 24 poin Bapak Ibu semuanya. Nah, ada bahkan kalau kita mengikuti peran sebagai guru penggerak, maka kita dapat 128 poin. Udah poin maksimal, cukup satu itu saja. Nah, Bapak Ibu, itu kita tambahkan yang tadi adalah sebagai penelaah perangkat ajar yang dihasilkan oleh guru dengan jumlah poin 6 poin Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian Bapak Ibu masih kurang poin kita, misalnya kita tambahkan lagi misalnya untuk meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Dan ini biasanya 2-3 hari sudah ada keterangannya Bapak Ibu, itu setara dengan 8 poin. Nah Bapak Ibu, selanjutnya untuk ini kita sudah dapat total 38 poin. Sudah warna biru ya Bapak Ibu, tidak warna merah lagi. Nah, Bapak Ibu, apa yang sudah kita rencanakan tadi bisa kita lakukan mulai dari bulan Februari nanti sudah bisa kita unggah untuk bukti-bukti dukung yang kita lakukan Bapak Ibu semuanya. Kita lanjutkan ke tugas tambahan Bapak Ibu semuanya. Nah, ini di tugas tambahan Bapak Ibu,
ada untuk yang bisa kita pilih Bapak Ibu. Tugas ini diberikan kepada kita melalui SK dari kepala sekolah. Misalnya kita diminta untuk sebagai koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan, atau kita diminta untuk pelaksanaan tugas tambahan sebagai koordinator penilaian kinerja guru PKG, dan atau kita diminta untuk sebagai koordinator BKK pada SMK Bapak Ibu semuanya. Kita tambahkan saja di sini untuk tugas tambahan kita termasuk wakil, wali kelas, Bapak Ibu semuanya bisa kita tambahkan di sini Bapak Ibu. Nah, nanti itu bukti dukungannya bisa berupa laporan atau SK atau surat tugas Bapak Ibu semuanya yang untuk 1 semester ini Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita bisa memilih di sini juga Bapak Ibu untuk misalnya jadi kepala labor, jadi wakil. Nah, di sini ada juga untuk peruntukan untuk tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler Bapak Ibu semuanya. Misalnya Bapak Ibu sebagai pembina pramuka maka bisa ditambahkan ke dalam untuk rencana hasil kerja ini Bapak Ibu. Nah, kita bisa tambahkan tidak hanya 1 untuk tugas tambahan ini Bapak Ibu, bisa kita tambahkan 2 atau 3 Bapak Ibu semuanya. Nah, selanjutnya kita ke perilaku kerja Bapak Ibu. Di sini kita bisa membaca indikator dan perwujudan perilaku. Nah, di sini ada pilihan-pilihannya Bapak Ibu. Misalnya, dan ini sudah disesuaikan dengan rapor pendidikan yang ditampilkan pada kinerja kita Bapak Ibu sesuai dengan sekolah kita yang kuning tadi apa itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu misalnya apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Misalnya memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha untuk memenuhinya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita isi juga di kolom yang lainnya. Nah, kita lihat lagi apa perilaku yang paling Anda fokuskan di tahun ini, bagaimana Anda menerapkan. Kemudian kita pilih saja Bapak Ibu di sini apa-apa saja yang akan kita masukkan untuk perilaku yang akan kita pelajari, fokus perilakunya Bapak Ibu semuanya. Kemudian kita masuk ke rangkuman Bapak Ibu. Di sini kita bisa melihat apa-apa saja yang sudah kita buat tadi Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat di situ. Kalau misalnya Bapak Ibu masih ingin merubahnya nanti belum kita ajukan, bisa kita simpan dalam bentuk simpan draft terlebih dahulu dan bisa kita edit untuk kedepannya Bapak Ibu semuanya. Nah, perhatikan Bapak Ibu di sini ada nomor, kemudian aspek, ada indikator dan perwujudan. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti kita memilih untuk berorientasi pelayanan, maka indikatornya memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha untuk memenuhinya. Sementara perwujudannya Bapak Ibu itu mengidentifikasi kebutuhan peserta didik secara proaktif. Nah, jadi Bapak Ibu itu untuk bagaimana kita mengisi perencanaan hasil kerja Bapak Ibu. Nah, nanti kita bisa melanjutkan untuk draft kita Bapak Ibu. Nah, kita buka PMM kembali, kemudian kita bisa klik lanjutkan draft Bapak Ibu semuanya. Nah, kita dapat mengajukan ke atasan itu mulai dari tanggal 2 Januari 2024 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, dan itu sudah berlalu ya Bapak Ibu semuanya. Nah, nanti bisa kita lakukan lagi untuk di bulan Juli sampai Desember Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dalam hal ini saya akan menerangkan bagaimana kita juga bisa dengan mudah untuk menambahkan poin-poin yang ada pada rencana hasil kerja kita Bapak Ibu semuanya. Nah, salah satunya yang bisa kita lakukan adalah mengikuti webinar yang diadakan oleh komunitas belajar. Dan saat ini sudah banyak sekali webinar-webinar yang dilaksanakan oleh komunitas belajar, yang salah satunya dilaksanakan oleh komunitas belajar kita, yaitu Braja Basamo SMK Negeri 7 Sijunjung Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu nanti akan saya terangkan juga bagaimana kita bisa membuat Bapak Ibu
webinar atau komunitas belajar, kemudian bagaimana untuk membuat webinarnya, dan bagaimana nanti kita bisa mensosialisasikan kepada guru-guru yang ada di sekolah kita dan yang ada di sekitar sekolah kita, bahkan bagaimana mensosialisasikannya ke daerah sekolah-sekolah daerah lainnya Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu, untuk sementara kita sudah selesai untuk membuat rencana hasil kerja kita Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita membuat komunitas belajar pada PMM Bapak Ibu? Mari kita coba membuatnya. Kita terlebih dahulu mengunjungi PMM kita Bapak Ibu, dan bagaimana kita membuat komunitas belajar ini Bapak Ibu. Nah, di sini di komunitas belajar Bapak Ibu, ini sudah ada komunitas belajar yang kita kelola. Nah, kita bisa membuat tambah komunitas untuk dikelola Bapak Ibu semuanya. Nah, tambah komunitas untuk dikelola, namun syaratnya Bapak Ibu harus menyelesaikan terlebih dahulu aksi nyata yang ada pada pelatihan mandiri untuk topik kurikulum merdeka Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu menyelesaikan topik kurikulum merdeka ini Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa menjadi atau membuat komunitas belajar Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian Bapak Ibu, ketika kita sudah membuat komunitas seperti ini Bapak Ibu, di sini kita bisa secara daring maupun secara luring untuk mengadakan pertemuan dengan guru-guru di sekolah kita. Nah, kita misalnya ingin mengadakan pelatihan tentang implementasi kurikulum merdeka, kita misalnya ingin mengadakan tentang pelatihan untuk membahas metode atau model pembelajaran dan lain sebagainya Bapak Ibu. Dan banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita sudah mempunyai komunitas Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu sebagai tambahan juga, ketika kita sudah membuat acara kegiatan yang kurang lebih 2-3 jam, maka kita bisa membuat sertifikat yang nanti bisa kita masukkan Bapak Ibu di kinerja kita Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini saya contohkan ya Bapak Ibu, untuk pengelolaan kinerja kita yang bisa kita klik di PMM Bapak Ibu, di pengelolaan kinerja. Nah, di pengembangan kompetensi ini Bapak Ibu, ada poin yang sudah misalnya kita buat, itu meningkatkan di sini. Nah, kalau di sini Bapak Ibu itu 8 poinnya. Kalau yang untuk penggerak komunitas Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu membuat komunitas belajar, itu poinnya 8 poin Bapak Ibu semuanya. Nah, ini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagai praktik baik Bapak Ibu. Nah, kalau misal ini kan minimal ya Bapak Ibu, kita bisa membuatnya 4 atau 5 Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau misalnya narasumber misal bagaimana? Nah, kalau ini Bapak Ibu narasumber kita berbagi praktik baik dalam kegiatan implementasi kurikulum merdeka dan atau perencanaan berbasis data, maka kita bisa mendapatkan juga poin yang cukup tinggi Bapak Ibu. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu, untuk poin-poinnya berapa kita dapatkan. Nah, di sini Bapak Ibu kita perhatikan. Nah, untuk peran sebagai partisipan kegiatan seminar, maka kita mendapatkan 4 poin untuk 1 sertifikat Bapak Ibu. Kemudian untuk peran kita Bapak Ibu sebagai penggerak komunitas Bapak Ibu, ini langsung nilainya 36 poin ternyata Bapak Ibu.
Nah, jadi Bapak Ibu bisa membuat Kombel komunitas belajar, maka poinnya langsung 36 poin Bapak Ibu semuanya. Nah, maka Bapak Ibu saya membuat di sini di penggerak komunitasnya Bapak Ibu semuanya. Nah, maka saya mendapatkan 36 poin. Itu sudah lebih dari minimal 32 poin. Ini kelebihan kita ketika kita menggunakan atau membuat komunitas belajar dan membuat webinar minimal 3 Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana membuat webinarnya Bapak Ibu? Untuk membuat webinarnya, kita cukup diklik di komunitas yang sudah kita buat, kemudian kita klik buat webinar Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini kita tulis judulnya Bapak Ibu, judulnya di sini apa judulnya? Misalnya judulnya pelatihan implementasi kurikulum merdeka. Kita tulis di deskripsinya Bapak Ibu. Nah, misalnya deskripsinya tentang kurikulum merdeka. Kemudian waktunya Bapak Ibu. Nah, waktu ini Bapak Ibu harus kita pastikan betul Bapak Ibu, karena tidak bisa kita edit nanti. Berbeda dengan link kemudian narasumber Bapak Ibu. Nah, linknya Bapak Ibu kita bikin di Google Meet terlebih dahulu, kemudian nanti ganti dengan Zoom Meeting juga boleh. Misalnya seperti ini. Nah, atau misalnya kita gunakan link Zoom Meeting yang sudah kita punya terlebih dahulu juga bisa Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini baru kita klik narasumbernya, misalnya siapa. Nah, pilih pekerjaannya misalnya, dan kita bisa menambahkan narasumber yang lainnya Bapak Ibu. Nah, kita simpan Bapak Ibu semuanya misalnya Bapak Ibu ya. Nah, ini waktunya dan ini 15.25 hari Senin. Nah, ini bisa kita ganti Bapak Ibu misalnya untuk tanggal 27 misalnya Bapak Ibu hari Selasa atau tanggal berapa, ini bisa kita cari Bapak Ibu semuanya. Misalnya saya menentukannya hari Seninnya tanggal 26 seperti ini ya Bapak Ibu, atau tanggal 27 Selasa, Rabu, Kamis. Nah, tanggal 29 ya Bapak Ibu. Saya akan buatnya tanggal 29. Nah, kita simpan. Ini kita simpan. Kemudian baru kita simpan ini Bapak Ibu semuanya. Nah, itu kita sudah berhasil membuat webinar. Nah, Bapak Ibu nanti kalau misalnya ada sesuatu yang mendadak, kita bisa edit webinar. Nah, atau misalnya kita ganti judulnya, misalnya, atau kita ganti narasumber, kita tambahkan narasumber, atau kita edit untuk link webinarnya, bisa kita edit Bapak Ibu semuanya. Nah, cuman waktunya tidak bisa diedit. Bagaimana kalau ngedit waktunya? Ya, harusnya kita hapus Bapak Ibu. Nah, contoh seperti ini. Nah, bagaimana cara menghapusnya Bapak Ibu? Nah, cukup kita, nah ini pelatihan IKM nih ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu hapus webinar di sini, bisa kita hapus kalau misalnya tidak jadi Bapak Ibu kita melaksanakan webinar. Dan ini cukup tinggi poinnya, dan untuk peserta Bapak Ibu yang mengikuti webinar kita juga mendapatkan 4 poin. Untuk narasumber akan mendapatkan 8 poin. Yang ini untuk spesial kita tentang komunitas belajar Bapak Ibu semuanya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih, kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya.